Ada mic-nya, langsung Pak Gus. Di rumah ada gambar yang bernyawa, malaikat gak mau masuk. Ya berarti selama ini hidup terus gak pernah mati. Kalau malaikat gak masuk, kan dia gak pernah mati, gak bisa bernyawa. Tapi ternyata mati semua kan? Berarti gak benar itu. Nek kira-kira masih amatir gak mau mati, kan amalnya kurang banyak, kita tahu aja gambar-gambar semua yang bernyawa. Gak jadi mati kan? Sama sekali itu gak ada betulnya. Itu aneh-aneh itu. Makanya seringkali itu kan saya sampaikan, kita beragama itu ayo kita bantu Al-Quran secara kapan dulu, 30 juz kita selesaikan dulu, kita bantu kota. Biar kita beragama itu benar lulus gitu loh. Karena yang banyak berita itu, ya itu kata-kata orang itu. Apalagi ada masa yang orang berlomba-lomba ngomong-ngomong sendiri, mengatasnamakan dari Allah, mengatasnamakan dari Nabi. Coba kalau ada ahli hadis sampai menghafal ada kira-kira 1 juta hadis, ternyata ketika diteliti yang dianggap baik soalnya nggak lebih dari 17.000, diteliti lagi nggak lebih dari 10.000. Nah 10.000 itu seperberapa dari 1 juta. Terlalu banyak yang palsu kan, yang bodoh kan. Makanya supaya kita itu bisa beragama dengan tegak, dengan benar, kita fokus Quran dulu. Makanya dulu kenapa ada namanya Quran, itu semuanya mulai dari usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun, khusus Al-Quran dulu dituntaskan, biar tegak dulu, orang bulan dulu gitu. Sehingga nanti dia bisa, oh ini hadis ini benar atau tidak. Itu jelas standar itu Al-Quran itu. Nah sekarang kita balik-balik, belum tidak memahami Quran, sing itu pendapat orang semua. Namanya pendapat orang itu ya bisa betul, bisa salah. Yang dijamin benar 100% itu firman Allah gitu. Nah kasus kalau yang soleh, ya benar. Tapi salah satu kriterianya tidak pernah, tidak sesuai dengan Al-Quran, apalagi bertentangan, itu dari sini nggak beres juga. Kalau misalnya tadi itu rumah yang kita gambar yang bernyawa, nanti malaikat nggak mau masuk gitu. Nah kalau malaikat nggak mau masuk, nggak bisa mati tuh, tinggal dari nyambutnya. Nah dunia penuh terus sejak dulu kan orang mati semua gitu. Yang ahli-ahli lukisan gambar-gambar semua itu di dunia gambar semua udah mati semua gitu. Jadi memang energi kita sekali habis untuk produk yang nggak jelas begitu. Yang jelas saja dipahami dulu gitu kan, biar hidup itu jadi jelas gitu. Makanya kenapa ini surat Al-Kahf itu selalu dibaca pas hari raya ketika orang kumpul semua itu. Idul Fitri raya pertama dibaca surat Al-Kahf, Idul Adha raya pertama dibaca surat Al-Kahf. Dari Jumat dari besar orang kumpul semua dibaca surat Al-Kahf. Langsung diingatkan juga. Kan sekarang imam juga itu membaca, tapi yang mendengarkan belum paham. Itu datang setelah ini orang itu
ada yang sempat mengulang-ulang jadi paham, jika ketika imam membaca atau dia membaca itu langsung nyambung gitu. Itu begitu. Ada yang lain takut. Jadi tanggal itu tidak seperti tanggal berapa-apa. Nek kalau betul betul dari tahu di pendatang mana gambar itu. Pengelola gambar. Tadi disampaikan fakir semua bilang perbedaan pemikiran itu ada lembaga tinggi, ada lembaga tinggi. Jadi tidak kita berukur dengan apa saja. Namun lagi di sini tadi lagi apa yang saya bertugas itu mau lebih dan yang kedua, anaknya kalau masalah tadi kalau disebutkan masalah sinyal-sinyal tidak ada tema untuk komunikasi pada lingkungan pada itu membuat sesuatu. Tapi akan di sini termasuk khususnya anak politik itu dari manusia. Yang pertama dulu. Nanti kalau saya pertama yang kedua bukan tidak lagi. Karena memang saya tidak perlu syarat untuk lupa. Yang pertama itu dulu waktu kita masih kecil, itu ketika misalnya pergi ke kota Solo, ada bangunan yang berlantai berbicara. Rumahnya tinggi. Kenapa? Masih kecil. Lihat bangunan dua lantai sudah agak tinggi. Kemudian ketika sudah semakin besar, pergi kota besar, ada rumah bangunan lantai 7 yang tinggi sekali. Begitu sudah itu belum besar, lihat bangunan, ada yang lantai 78, ada yang lantai 100. Itu gradasi anak yang umur 5 tahun, anak yang umur 20 tahun, orang yang umur 30 tahun, melihat ini beda-beda semua kan? Beda semua kan? Loh, apalagi ini yang akal tinggi itu Allah yang berfirman. Jadi tidak bisa dibanding dengan apapun. Jadi tidak bisa dibanding dengan apa-apa. Maha tingginya Allah itu tidak bisa dibanding dengan apapun. Tapi dulu itu teman-teman yang sering belajar sama orang rasionalis itu sampai ngomongnya begini, Allah itu kan maha kuasa. Iya maha kuasa. Apa karena Allah maha kuasa nanti menciptakan sesuatu yang paling tinggi sampai tingginya itu melebihi maha tingginya Allah itu. Lalu kepada kecerdasan gitu. Ada juga ketika diskusi dulu dalam pasal itu Allah kan berkuasa dia. Apa mungkin Allah menciptakan dari satu-satu misalkan batu saking besarnya sampai Allah nggak mampu ngangkat itu. Yang untuk apa Allah bikin ngangkat itu? Kan aneh-aneh katakan menuruti rasional kok itu loh Pak. Karena tidak meyakini itu benar Quran. Dulu saya sering dibilang gitu-gitu dulu tebal-tebal, tapi semakin segini sudah makin subur, mungkin udah gak laku lagi. Nah, jadi yang dimaksud Allah tinggi itu sebetulnya itu supaya pemahaman kita manusia dan ilmunya sangat terbatas ini itu bisa memahami gitu. Itu kan terbatas itu Pak. Oke, tadi ada kebakaran ya Pak? Ya, Ya. alami faktor sabar. Tadi baru disampaikan bahwasanya menyampaikan sinyal yang istiqomah pada tidak pada orang lain.
ada semuanya pada harga termasuk hubungan anatomi tubuh itu lebih daripada memperlihatkan itu. Oh iya, iya, betul. Betul. Kenapa itu Walakal insan fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim itu sebetulnya tidak semata-mata susunan tubuhnya, keseluruhannya, tetapi juga dari segi kecerdasannya. Manusia memiliki kecerdasan maksimum yang mungkin badannya dalam tertentu itu kalah dengan makhluk yang baik, tapi secara keseluruhan manusia diaksani takwim gitu. Termasuk ini ya, misalnya indahnya dari Allah yang berupa manusia ini. Jadi kalau misalnya sekarang ini ada sekitar berapa miliar yang hidup sudah berkurang sudah dibuat beberapa meninggalkan. Nah itu misalnya kalau berapa miliar sedikit itu tidak ada yang persis sama loh, tidak ada yang persis sama. Lalu orang di dunia ini selalu menggunakan sikhi juga. Itu kan karena berbeda dengan yang lain. Nah coba bisa kalau di akhirat itu, ya semua manusia dikumpulkan, itu satu dengan lain tidak ada yang sama, Pak, beda semua. Jadi walaupun jumlahnya kita belum bisa bayangkan berapa banyaknya. Dan itu salah satu kesempurnaan ciptaan Allah. Karena terdapat perbedaan satu dengan lain walaupun sama-sama manusia. Tapi memang perbedaan fisik itu tidak setajam perbedaan rasa, perbedaan kecerdasan, perbedaan hati. Misal di sini, kalau di sini ini ada 120 orang ada, kira-kira 120 gitu, dikit lah, 120. Itu 120 orang mendengarkan suara, yang suara itu sama. Kalau diukur pakai alat tertentu, alat yang tertentu itu sama. Tapi didengarkan oleh 120 orang, itu kesannya ada 120 macam bahasa. Itu dipengaruhi kondisi fisiknya, kondisi psikisnya, kondisi kejiwaannya, itu mempengaruhi semua. Makanya kenapa kalau kuliah satu angkatan atau satu rombel misalnya dari waktu itu tidak ada 40 sampai 50, dosennya sama, kurikulumnya sama, metodenya sama, tempatnya sama, kampusnya sama. Itu ketika sudah 20 tahun lulus, jadinya semakin jauh bedanya. 20 tahun lulus, ada dari dosen sudah profesor, ada yang satunya isu pekerjaannya mencari pekerjaan, Pak. Gak perlu, padahal kurikulumnya sama, akreditasi berbagai sama, ahli pekerja sama, perusahaan sama, dosennya sama. Itu yang membedakan apa? Tidak semata-mata fisiknya, itu lebih kepada kesiapan psikisnya. Itu nanti sebentar lagi, Pak, nanti waktunya kampanye. Sama-sama dengar suara, itu harus suara, itu merasa tidak bercerita. Dan satu, malam-malam ini kan bintang luar biasa. Dan pada suaranya kabel. Yang satu bilang malam-malam merasa terhina. Yang lain senang sekali merasa disandung. Lu itulah yang namanya itu ciptaan yang berbeda hebatnya tadi. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi sebetulnya yang tadi disampaikan apa itu masalah menentukan ciptaan itu tidak semata-mata fisiknya. Menurut fisiknya memang itu juga salah satu bahwa Allah itu menciptakan manusia, tapi yang Allah
lebih hebat lagi adalah kesempurnaan psikisnya, kejiwaannya, kerohaniannya, kecerdasannya, kematangannya, gitu, kedewasaannya. Kan sering menulis sekali itu, tua itu pasti, dewasa itu pilihan, katanya Pak. Ada yang sampai sekarang nggak pilih dewasa itu, dan katanya masih muda sudah dewasa. Itu sebenarnya gambarkan kondisi bagaimana cara itu seseorang. Itu bukan yang bukan oleh psikisnya, jiwanya. Nah, sudah cukup atau masih ada? Nah, mungkin kalau sudah cukup sudah istirahat besok pagi subuh kemarin untuk aktivitas kelurahan. Ya, supaya kita jaga istiqomah. Begitu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang dan salahnya. Mudah-mudahan walaupun pemahamannya secara singkat tidak sebagaimana menafsiri di kampus yang satu dua ayat bisa berhari-hari, tapi saya kira poin-poin utamanya pentingnya secara ringkas sudah kami sampaikan supaya benang merahnya betul-betul kelihatan. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.